Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan secara lisan maupun visual. Yang pertama, pendahuluan. Representasi adalah gambaran mengenai realistis atau realitas yang ditampilkan melalui kode-kode, simbol, makna, dan tanda, serta ideologi dari suatu kebudayaan. Representasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu representation, yang berarti penggambaran atau perwakilan gambaran. Secara sederhana, representasi dapat diartikan sebagai gambaran mengenai suatu hal yang terdapat di kehidupan yang digambarkan melalui suatu media. Di sini ada suatu ahli psikologi, yaitu Chris Barker, mengemukakan tentang representasi. Representasi adalah konstruksi sosial yang mengharuskan kita untuk mengeksplor pembentukan makna tekstual dan menghendaki penyelidikan tentang cara diberikannya makna pada beragam konteks. Pengertian representasi ada dua pengertian, yaitu representasi secara lisan maupun visual. Representasi secara lisan yaitu pengetahuan secara verbal yang mewakili pengetahuan atau informasi dalam memori yang dimiliki lewat bahasa yang didapat secara lisan maupun tulisan. Representasi secara visual, pengetahuan dasarnya membicarakan perumpamaan atau pembayangan mental atau mental imagery. Selanjutnya, proses representasi secara lisan ada dua, yaitu proses reseptif dan proses produksi. Proses reseptif itu yakni ketika rangsangan auditori diterima dari formasi retikulum pada barang otak akan menyusun tonus untuk otak dan menentukan rangsangan yang dimana akan diterima di dalam otak. Dan proses produksi yaitu ketika pesan yang masuk diatur pada area Wernicke, kemudian diteruskan melalui vasikulus arc quantum ke area Broca untuk penguraian dan koordinasi variabilitas pesan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, proses representasi secara visual. Proses visual dimulai saat cahaya memasuki mata. Cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, kemudian melalui lensa sampai ke retina diatur oleh iris. Setelah itu, di dalam retina dan translasi menerjemahkan cahaya menjadi sinyal-sinyal neuron. Setelah sampai reseptor akan aktif, kemudian pesan neuron akan diterjemahkan dari reseptor ke sel-sel ganglion retina setelah melewati lapisan lainnya. Selanjutnya akan terjadi transduksi visual yang merupakan proses konvensi. Proses konvensi ini memiliki cahaya atau sinyal-sinyal neuron oleh reseptor-reseptor visual. Setelah itu, dari retina ke konteks visual, jalur visual paling besar adalah retina genucleate striate pathway yang mengonduksi sinyal-sinyal dari masing-masing retina ke primary visual cortex melalui lateral geniculate nuclei di talamus. Sekian paparan yang saya presentasikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.